Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 4 pada mata kuliah komunikasi terapik dengan dosen pengampu Bapak Tirta Adi Kusuma Suparto, S.Nurse MKAP, yang eh, akan membantu jalannya tugas ini. Kali eh, kami materi mengenai komunikasi terapeutik pada pasien di intensive care unit atau ICU. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Akbar Rizal dengan NIM 2305827. Boleh dinaik? Baik, perkenalkan saya Alinur Alivia dengan NIM 2311012. Baik, perkenalkan nama saya Dwi Andini Fauzia dengan NIM 2309556. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mutiara Hapsari Hidayat dengan NIM 2306970. Izin memperkenalkan diri, nama saya Novi Fitriani dengan NIM 2309817. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahel Fisma dengan 23084. Perkenalkan, saya Rianisa Yusrianis Altidar dengan NIM 2306294. Oke, kita langsung masuk ke pokok pembahasan. Yang pertama kita perkenalan dulu dengan apa sih definisi komunikasi terapeutik pada pasien di ICU. Boleh yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang pertama ada definisi komunikasi terapeutik. Nah, komunikasi terapeutik ini adalah komunikasi interpersonal antara dan pasien yang berfokus pada kesembuhan pasien. Karakteristik komunikasi terapeutik meliputi empati, rasa hormat, kejelasan informasi, dan penggunaan bahasa yang mudah dimengerti. Boleh di next. Selanjutnya ada definisi komunikasi terapeutik pada pasien di ICU. Nah, komunikasi terapeutik perawat memiliki peran penting dalam perawatan pasien kritis di ICU. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan komunikasi terapeutik dapat meningkatkan tanda-tanda vital pasien kritis secara signifikan. Nah, komunikasi terapeutik juga berkorelasi positif dengan tingkat kepuasan keluarga pasien ICU dan tingkat kepercayaan keluarga pasien. Meskipun tidak mempengaruhi tingkat kesembuhan pasien kritis secara langsung, nah komunikasi terapeutik itu dapat mengurangi kecemasan keluarga pada pasien di ICU. Maka pentingnya perawat memiliki kemampuan komunikasi terapeutik yang baik untuk meningkatkan kualitas perawatan pasien di ICU, untuk mendukung proses penyembuhan pasien dan meningkatkan kepuasan serta kepercayaan keluarga pasien. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, boleh dilanjut saja. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan di komunikasi terapeutik. Jadi komunikasi terapeutik itu tahapannya ada 4 fase. Fase yang pertama adalah fase prainteraksi. Fase prainteraksi adalah fase persiapan di mana perawat dapat melakukan persiapan terapeutik sebelum berinteraksi dan berkomunikasi dengan pasien. Pada fase ini, perawat mengeksplorasi perasaan, fantasi, dan ketakutan sendiri, serta menganalisis kekuatan dan kelemahan profesional diri. Perawat juga mendapatkan data tentang klien dan jika memungkinkan, merencanakan pertemuan pertama dengan klien. Selain itu juga, fase prainteraksi adalah fase untuk perawat mengenal, mengeksplorasi, dan merencanakan rencana keperawatan dengan efisien. Langkah-langkahnya adalah seperti membaca rekam medis pasien, mengeksplorasi perasaan, terus juga memahami rencana keperawatan secara baik, menguasai keterampilan teknis keperawatan, dan lain-lain.
Fase yang kedua adalah fase orientasi. Fase orientasi sendiri adalah fase awal interaksi antara perawat dan klien yang bertujuan untuk merencanakan apa yang akan dilakukan pada fase selanjutnya. Pada fase ini, perawat dapat memulai hubungan dan membina hubungan saling percaya dengan pasien atau keluarga, memperjelas keluhan, masalah, atau kebutuhan pasien dengan mengajukan pertanyaan tentang perasaan pasien, dan juga merencanakan kontrak atau kesepakatan yang meliputi lokasi, kapan, dan lama pertemuan, bahan atau materi yang akan diperbincangkan akan mengakhiri hubungan sementara. Perlu diketahui pasien ICU itu perlu apakah pasiennya itu dalam keadaan sadar dan dapat untuk bisa diajak bicara, kalaupun tidak bisa dengan fase orientasi ini bisa dilakukan kepada keluarga atau juga walaupun pasien itu nggak sadar tapi sebenarnya pasien dapat mendengar, jadi perawat diharapkan melakukan orientasi memperkenalkan kepada pasien seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bayangannya ada fase kerja adalah fase kerja komunikasi di ICU bertujuan untuk kepercayaan pasien, memberikan dukungan dan melibatkan pasien dalam proses perawatan. Yang pertama data, perawat menggunakan pendekatan kolaboratif guna memperoleh informasi kuat mengenai kondisi dan psikologi pasien. Penting membantu perasaan mereka walaupun dalam kondisi. Tujuan ini untuk mengekspresi emosional pasien, mengurangi beban mental. Yang terakhir itu memberikan umpan balik. Memberikan umpan balik yang jelas, gunakan bahasa yang sederhana dapat membantu pasien memahami kondisinya dan berpartisipasi aktif dalam pengobatan. Oke. Selanjutnya itu ada fase terminasi. Nah, fase terminasi komunikasi terapeutik pada klien di ICU atau di ICU tahapannya yang dari berakhirnya interaksi dengan tetap menjaga hubungan terapeutik dan memberikan arahan yang jelas kepada pasien ke depannya. Nah, fase ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu ada meringkas diskusi. Jadi, menurut Denlai pada tahun 2018, meringkas diskusi merupakan proses mengulang kembali poin-poin penting yang telah dibahas selama sesi komunikasi. Dalam hal ini, meliputi meninjau kembali perasaan dan pemikiran pasien, mengasih keputusan yang telah dibuat, dan menyimpulkan rencana tindakan yang telah disepakati. Kemudian, proses ringkas ini memastikan pemahaman bersama dan juga mengurangi kemungkinan intervensi atau kesempatan bagi pasien yang akan klarifikasi ya dua ada penjelasan selanjutnya. Setelah meringkas diskusi, perawat memberikan informasi detail tentang langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya. Nah, penjelasan ini meliputi rencana perawatan yang akan dilakukan, tindakan yang diperlukan pasien atau keluarga, dan informasi kontak atau rujukan yang dapat dihubungi. Kemudian, memberikan penjelasan yang jelas tentang langkah selanjutnya ini juga membantu mengurangi kecemasan pasien maupun keluarga dengan meningkatkan kepatuhan terhadap rencana perawatan dan memastikan kelancaran perawatan di ICU. Kemudian ada yang terakhir itu mengucapkan terima kasih atau penutupan. Nah, tahap terakhir yaitu menutup sesi komunikasi dengan cara yang positif atas partisipasi pasien, menghargai usaha dan kekuatan pasien, dan juga mengakhiri percakapan dengan nada yang positif dengan penuh harapan. Nah, penutupan yang positif ini dapat membantu memperkuat hubungan terapeutik, memberikan dukungan emosional bagi pasien, dan juga meninggalkan kesan positif di akhir sesi. Nah, ketiga komponen-komponen ini yang meliputi meringkas diskusi, menjelaskan langkah-langkah selanjutnya, dan juga mengucapkan terima kasih itu merupakan bagian yang integral dan tidak dapat dipisahkan
selama melakukan fase terminasi. Fase ini juga sangat penting untuk memastikan bahwa pasien memiliki pemahaman jelas tentang apa yang telah didiskusikan dan juga apa yang akan terjadi di selanjutnya, dan juga untuk mendapatkan dukungan selama perawatan di ICU seperti itu. Boleh selanjutnya? Baik, selanjutnya di sini ada pengaruh komunikasi terapeutik terhadap kecemasan keluarga pasien di ICU. Komunikasi terapeutik ini memainkan peran penting gitu ya dalam mengurangi kecemasan keluarga di ICU. Komunikasi terapeutik juga melibatkan penggunaan teknik verbal dan nonverbal untuk membangun hubungan, memberi informasi, dan menawarkan dukungan emosional. Nah, komunikasi terapeutik ini melibatkan penciptaan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana keluarga dapat menggunakan kekhawatiran, ketakutan, dan emosi mereka, lalu melalui komunikasi yang efektif gitu ya antara penyedia layanan kesehatan dan keluarga, maka dapat membantu. Yang pertama itu mengurangi ketidakpastian, di mana memberikan informasi terkini yang jelas dan konsisten tentang kondisi pasien. Keluarga ini kan sering mengalami kecemasan gitu ya karena kurangnya informasi. Nah, sehingga komunikasi yang teratur ini tuh dapat meredakan ketakutan terkait ketidakpastian. Lalu yang kedua ini ada dukungan emosional. Nah, dukungan emosional ini merupakan elemen penting dalam perawatan yang aman, berkualitas tinggi, dan berpusat pada pasien dan keluarga. Penyedia layanan kesehatan yang mempraktikkan komunikasi terapeutik menunjukkan empati dan memvalidasi perasaan anggota keluarga, maka dapat membantu mereka merasa didukung dan tidak sendirian. Selain itu, dukungan emosional juga ini membantu keluarga gitu merasa dipahami dan tidak terisolasi dalam kecemasan mereka. Lalu yang ketiga ada membangun hubungan. Membangun hubungan kuat antara penyedia layanan kesehatan dan keluarga akan menumbuhkan hubungan kepercayaan. Slide selanjutnya. Lalu yang keempat ini ada mendorong keterlibatan keluarga. Melibatkan keluarga dalam diskusi dan pengambilan keputusan perawatan dapat meningkatkan hasil yang signifikan dan mengurangi stres bagi pasien dan keluarga. Nah, ada juga beberapa strategi gitu ya komunikasi terapeutik untuk mendorong keterlibatan keluarga, yaitu komunikasi terbuka dan jujur, mendengar secara aktif, libatkan keluarga dalam pengambilan keputusan, dan memfasilitasi perawatan yang berpusat pada keluarga. Lalu yang kelima ada memfasilitasi dialog terbuka, mendorong keluarga untuk mengajukan pertanyaan dan mengungkapkan kekhawatiran akan mendorong dialog terbuka. Nah, hal ini tuh dapat membantu mereka gitu mengutarakan ketakutan mereka dan mendapatkan kepastian yang selanjutnya akan menurunkan tingkat kecemasan. Nah, beberapa strategi juga untuk memfasilitasi dialog terbuka yaitu dengan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, lalu mendengarkan secara aktif, pertanyaan terbuka, respon empati, dan membangun kepercayaan. Boleh selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada hambatan dalam komunikasi terapeutik di ICU. Hambatan yang pertama ada kesulitan menyampaikan niat. Perawat seringkali merasa bahwa niat dan empati mereka tidak tersampaikan dengan jelas kepada pasien dan keluarga. Hal ini disebabkan oleh tekanan waktu yang tinggi, di mana perawat harus cepat berpindah dari satu pasien ke pasien yang lainnya. Selain itu, penggunaan dialek atau intonasi suara yang tidak dimengerti oleh pasien atau keluarga dapat menyebabkan kesalahpahaman yang menghambat komunikasi yang efektif. Yang kedua, ada hesitansi dalam memberikan kenyamanan fisik. Banyak perawat merasa canggung atau ragu untuk menggunakan komunikasi nonverbal seperti sentuhan atau pelukan. Yang penting dalam memberikan dukungan emosional. Ketidaknyamanan ini mungkin berasal dari norma sosial atau kurangnya pengalaman dalam menunjukkan empati secara fisik. Yang ketiga, ada penggunaan ventilator mekanis. Pasien yang menggunakan ventilator seringkali kehilangan kemampuan untuk berbicara, yang menjadi penghalang utama dalam komunikasi.
Perawat harus mencari cara lain untuk berkomunikasi seperti menggunakan tulisan atau isyarat. Yang keempat, ada respon negatif dari keluarga. Keluarga pasien yang berada dalam kondisi stres tinggi seringkali bereaksi dengan agresi atau ketidakpercayaan terhadap perawat. Rasa cemas dan ketidakpastian tentang keadaan pasien dapat memicu perilaku defensif yang membuat perawat merasa terintimidasi. Yang kelima, ada kurangnya pengalaman. Perawat yang lebih muda atau kurang berpengalaman seringkali merasa kesulitan dalam menerapkan keterampilan komunikasi yang telah dipelajari di sekolah. Yang keenam, ada waktu kunjungan yang terbatas. Nah, waktu di kunjungan di ICU biasanya sangat singkat yang dapat membatasi kesempatan bagi keluarga untuk berbicara dengan pasien dan perawat. Boleh di next. Oke, selanjutnya upaya mengatasi hambatan dalam komunikasi terapeutik di ICU. Yang pertama, peningkatan akses ke alat komunikasi. Alat komunikasi yaitu menyediakan berbasis teknologi. Alat ini dapat membantu pasien untuk dapat berbicara dan mengekspresikan kebutuhan dan perasaan mereka. Selanjutnya, pelatihan dan dukungan untuk staf. Seperti mengadakan pelatihan bagi tenaga kesehatan tentang cara menggunakan alat komunikasi alternatif dan strategi komunikasi yang efektif. Selanjutnya, kepemimpinan yang mendukung. Mendorong pemimpin unit untuk mengambil inisiatif dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, seperti melakukan huddle harian untuk membahas tantangan yang dihadapi staf. Selanjutnya, prosedur komunikasi yang sistematis. Mengembangkan dan menerapkan algoritma yang membantu staf dalam memilih strategi komunikasi yang tepat berdasarkan evaluasi kondisi dan kebutuhan pasien. Selanjutnya, fleksibilitas dan dalam waktu dan metode komunikasi. Memfasilitasi penggunaan panggilan video dan telepon untuk menjaga hubungan antara pasien dan keluarga, terutama dalam situasi di mana kunjungan fisik dibatasi. Selanjutnya, peningkatan ketersediaan alat pelindung diri atau APD, memastikan bahwa semua tenaga kesehatan memiliki akses yang cukup terhadap alat pelindung diri seperti masker, pelindung wajah, dan gaun, sehingga mereka merasa aman untuk berinteraksi lebih dekat dengan pasien. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah komunikasi terapeutik pada pasien ICU berperan penting dalam mendukung pemulihan fisik dan emosional pasien. Pendekatan ini membantu membangun hubungan kepercayaan, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kenyamanan pasien meskipun dalam kondisi kritis. Dengan mendengarkan secara aktif dan memberikan respons empati, tenaga medis dapat membantu memenuhi kebutuhan psikologis pasien yang seringkali terabaikan. Oke, jadi saran materi dari kelompok kami mengenai komunikasi terapeutik pada pasien di intensive care unit atau ICU. Mungkin kita tutup saja. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.